Haleluya. Oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus, maka kami masih hidup dan kami ada di dalam Ka'bah Allah. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini, yang ada di dalam Ka'bah Allah. Kami semua sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengar pengajaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dari permulaan kebaktian sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan kami buka kebaktian ini. Haleluya. Amin. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua sidang jemaat pagi hari ini yang ada di dalam tempat kebaktian, Tuhan memberkati. Sebagai hamba Allah, maka saya akan menyampaikan firman Allah kepada kita. Pertama, saya menyampaikan firman Allah ini kepada kita semua karena saya mengasihi saudara-saudara. Saya menyampaikan firman Allah ini juga kepada sidang jemaat karena saya menganggap sidang jemaat Tuhan ini adalah saudara saya sendiri. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Allah hari ini berjudul Jangan Melakukan yang Tuhan Benci. Firman Allah berjudul Jangan Melakukan yang Tuhan Benci, dan kita akan belajar di dalam kitab Nabi Maliaki pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang ada terdapat di dalam kitab Nabi Maliaki halaman nomor 1319. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintikan, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman seterumu, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sebab aku membenci perceraian. Puji Tuhan. Di sini firman Allah mengajar kita. Haleluya. Dan kita telah mendengar firman Allah. Firman Allah berjudul, jangan melakukan yang Tuhan benci. Dengan tegas sekali Tuhan berkata, Tuhan berfirman, aku membenci perceraian. Pertanyaannya, mengapa Allah membenci perceraian? Karena perceraian itu bukan maunya Tuhan. Perceraian itu adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Kita melihat di sini, Allah tidak menghendaki perceraian. Allah tidak setuju dengan perceraian karena Allah menjodohkan manusia dan Allah berfirman atau berkata-kata, jodoh yang telah dijodohkan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Apa yang Allah telah persatukan jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia atau dipisahkan oleh manusia. Puji Tuhan, kita mendengar firman Allah. Di dalam Alkitab ada di Perjanjian Lama. Perceraian dalam Perjanjian Lama itu bukan seizin Allah, tetapi karena keras kepala orang Israel, karena keras tengkuknya orang-orang Israel, Allah tidak setuju dengan perceraian suami dan istri. Allah menghendaki, Allah setuju, Allah senang suami istri, satu suami. Suami istri ini kalau mau berbahagia, pertama saling menghormati dan saling membahagiakan. Kalau ini ada di dalam sifat, di dalam tabiat, di dalam kehidupan istri, dan di dalam kehidupan suami, maka rumah tangga itu seolah-olah surga dunia. Kita duduk di halaman rumah rasa senang. Kita di dalam ruangan tamu bahagia. Di kamar tidur merasakan surga. Di rumah kita, senang bukan main. Bagi yang sudah menikah, dan kurang bahagia, bagi yang sudah menikah dan kurang berbahagia, tidak perlu menyesali hal-hal yang sudah lewat. Jangan cepat-cepat kecewa dengan istrinya. Jangan cepat-cepat kecewa dengan suaminya. Jangan lekas-lekas. Jangan cepat-cepat menilai jodohnya keliru. Sebab kalau sudah lewat, itu tidak ada gunanya lagi untuk disesali
Karena kita anak-anak Tuhan tidak boleh cerai, tidak boleh bercerai, tidak boleh kawin lagi. Mengapa suami istri itu bercerai? Karena jodohnya sudah habis. Mengapa suami istri itu bercerai? Karena apa? Pepatah mengajar kita bersatu, kita teguh. Bercerai, kita kawin lagi. Bercerai mau apa? Pasti mau kawin. Itu sudah tidak salah. Istri sudah bagus kok diceraikan. Suami sudah ganteng kok diceraikan. Itu berarti mau kawin lagi atau sudah lama ada simpanan-simpanan. Yang disimpan sudah lama, yang tidak ada yang tahu. Istri mau cerai karena dia ada simpanan, ada laki-laki yang lain. Suami juga mau cerai karena ada simpanannya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak suka ada pernikahan lalu ada perceraian. Pada waktu menikah Tuhan memberkati, jadilah satu. Suami istri menjadi satu. Suami istri meninggalkan orang tuanya lalu berdampingan dengan suaminya, berdampingan dengan istrinya menjadi satu. Bukan menjadi dua, bukan menjadi tiga, bukan menjadi empat. Tetapi menjadi satu. Sudah menjadi satu. Satu istri cukup. Satu suami cukup. Garansinya orang yang menikah adalah seumur hidup. Tidak boleh bercerai. Indahnya suami istri di dalam Tuhan. Makin hari, makin tua. Makin lemah lembut, makin sopan santun, makin saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa dalam perjanjian lama mengizinkan pernikahan lebih dari satu orang perempuan? Allah tidak mengizinkan, Allah tidak setuju orang yang nikah atau kawin lebih dari satu. Allah tidak setuju. Oleh sebab itu dengar, Allah tidak mengizinkan dan itu bukan kehendak Allah. Orang kawin lebih dari satu, itu namanya penyelewangan. Penyelewangan manusia. Rencana Allah yang orisinil pada mulanya satu laki-laki dengan satu perempuan. Keduanya menjadi satu. Beristri dan bersuami lebih dari satu orang. Beristri lebih dari satu orang istri resmi atau tidak resmi, itu perzinahan dan nanti ada hukumannya. Kita melihat di dalam perjanjian lama, banyak orang punya istri banyak. Rehabeam punya istri banyak dan dia punya anak ada 88 orang. Raja Salomo atau Slomo mempunyai istri 1.000 orang, mempunyai istri 1.000 orang. Mengapa? Sepertinya perjanjian lama mengizinkan, tetapi bukan seperti itu. Allah melarang di dalam kitab Keluaran pasal 20.
Situ ayat 12, 13 sampai terus Tuhan bilang, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Ini Allah tidak senang. Haleluya. Jangan melakukan yang Tuhan benci. Jangan berzina, itu Allah benci. Jangan mencuri, itu Allah membenci. Jangan menceraikan suamimu, Allah membenci. Jangan menceraikan istrimu, Allah tidak setuju. Tetapi ini dasarnya laki-laki mata keranjang, tidak mengasihi istri. Itu namanya cintanya kepada istrinya sudah bocor habis sama sekali. Sehingga dia mencari lagi. Saya sebagai hamba Allah, saya hanya memberi ingatan, mengingatkan sidang jemaat Tuhan. Istri kita adalah istri yang tercantik dari semua. Justru karena dia tercantik, maka kita memilih dia sebagai istri. Lalu kita mengaku di hadapan sidang jemaat, di hadapan pemerintah, di hadapan Allah, bahwa kami sehidup semati. Oleh sebab itu, kita melihat di sini, di dalam perjanjian lama, orang yang beristri banyak, itu karena mereka sudah ada banyak uangnya, banyak berkatnya. Ada uang banyak, bisa membeli istri, bisa ambil perempuan banyak, menjadi istri-istrinya. Kita melihat di sini orang-orang di dalam Alkitab perjanjian lama sampai bisa mengambil 1000 perempuan. Pada waktu itu memang zaman seks, zaman zina, orang bebas berzina, tidak ada larangan. Lalu kepada pemuda-pemuda laki-laki, kepada mereka ingin perempuan yang mana saja boleh diambil. Tidak pandang dia tua, muda, atau cantik, atau jelek. Pokoknya kalau ingin ambil menjadi istri. Lalu kalau tidak senang lagi, ceraikan, ambil lagi, kawin, cerai. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Ini namanya penyelewengan. Allah sendiri berfirman di dalam Ulangan pasal 17 ayat 17. Jangan kamu mengambil istri terlalu banyak. Satu sudah cukup. Tetapi manusialah melanggar hukum Allah. Sehingga mereka punya istri begitu banyak. Luar biasa. Seolah-olah mereka itu bebas dari hukuman Allah. Dengar, orang yang berbuat dosa masih hidup tapi pasti masuk neraka. Orang yang berzina, ia masih hidup tapi pasti masuk neraka. Orang yang istrinya banyak, itu adalah perzinahan. Berzina terus menerus pasti akan dihukum oleh Allah. Tetapi kita yang percaya Tuhan, cukup satu istri. Di dalam Alkitab perjanjian lama banyak asis-asis Allah yang mempunyai istri hanya satu. Seperti Yusuf yang kaya raya, istri satu. Dia bisa saja ambil banyak orang perempuan jadi istri. Ayub juga hanya istri satu. Ishak juga istri hanya satu. Nuh juga istri hanya satu. Ini adalah orang-orang rohani yang menjadi contoh. Memberi contoh kepada kita suami-suami. Supaya kita hidup di dalam
Seman-seman akhir ini kita tetap cinta istri, tetap cinta suami. Lalu Tuhan memberkati rumah tangga kita dan rumah tangga kita menjadi berkat luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari kita yang percaya Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kasih cinta akan istri, cinta suami. Maka itu adalah kehendak Allah, dan Allah tetap menjadi kepala rumah tangga kita. Dia memberkati usaha pekerjaan kita. Dan di dalam rumah tangga kita ada rasa harmonis. Suami istri periksa hidup nikah. Dari dulu sampai sekarang harmonis atau tidak? Kalau ada Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita, pasti ada harmonis, pasti ada damai, pasti ada sukacita. Orang yang punya istri satu, punya suami satu, itu adalah menurut kehendak Allah. Dan rumah tangga itu akan diberkati. Tetapi orang yang punya istri banyak, nanti mereka akan dihukum oleh Allah. Di dalam suratan 1 Korintus pasal 6 ayat 8 di sana, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam, saya ulangi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, orang penyembah berhala, orang berzina, istrinya banyak, orang banci, orang pemburu, pemburit, orang suka mencuri, orang sekiker, orang pemabuk, orang pemfitnah, orang penipu tidak akan mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. Allah itu suci. Surga itu suci. Surga itu tempatnya Allah, tempatnya malaikat-malaikat, dan disediakan bagi anak-anak Tuhan yang hidup suci. Pagi hari ini saya minta dengan hormat kepada semua sidang jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sendiri sampai mati. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri sampai mati. Karena suami istri menjadi satu, kecuali maut yang bisa menceraikan. Tapi suami istri tidak boleh bercerai. Hidup rukun, hidup senang, dan hidup berbahagia. Kita sudah dengar orang yang berzina, orang yang istrinya banyak, akan dihukum di dalam api neraka. Saya tidak menghendaki seorang sidang jemaat pun yang suka hidup dalam dosa. Tapi kalau ada yang sudah jatuh di dalam dosa, bertobat, Tuhan ampuni, hiduplah rohani, hiduplah suci, maka engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah sediakan kerajaan surga untuk kita semua. Oleh sebab itu, maka pada pagi hari ini, saya minta dengan segala hormat kepada sidang jemaat Tuhan, mari
kita semua bawa hidup kita dan kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan Yesus Kristus, inilah hidupku. Tuhan ampuni semua salah dan dosa-dosaku. Tuhan sucikan hidupku supaya hidupku suci, suamiku suci, istriku suci, anak-anak semua suci. Kami punya rumah tangga, keluarga yang suci. Maka Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat sekali. Oleh karena itu mari mulai hari ini kita ambil keputusan tegas. Saya bersama istri anak-anakku beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau hidup suci. Karena Tuhan akan datang menjemput kami. Lalu bawa kami masuk di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Tuhanku, Tuhan kami, Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami dan menyediakan kerajaan sorga untuk kami. Kami senang, kami bangga, karena Tuhanku terlalu amat baik bagi kami. Telah menyiapkan sorga secara gratis. Kami merindu untuk ke sorga. Ya Tuhan kami yang ada, Tuhan kuatkan kami, berkati kami, sehingga kami tetap sehat, baik jasmani, rohani kami sehat, dan kami selalu mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Banyak terima kasih, oh Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada kami semua, saudara-saudara kami yang telah mendengar pengajaran firman Allah ini, di mana mereka berada, Tuhan tolong mereka sehingga mereka dikuatkan oleh pengajaran firman Allah. Mereka dirubah oleh pengajaran firman Allah sehingga terjadilah mujizat dalam rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, sehingga di dalam rumah tangga menjadi rukun dan mereka berbahagia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berbahagia. Haleluya. Amin. Kami berdoa buat semua sidang jemaat, biar Tuhan menolong mereka, memberkati mereka semua dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, berkat jasmani pun berkat rohani, dan taruh di hati anak-anak Tuhan supaya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Tuhan kasih mereka hikmat dan kekuatan, kepintaran luar biasa di dalam hidup ini untuk menangani semua virus apapun yang ada, baik virus corona ini dan yang lain-lain. Tuhan tolong dokter, perawat, para medis sebagai orang-orang yang sangat mengindahkan keselamatan kami, rakyat-rakyat yang ada. Kami juga berdoa untuk presiden seluruh dunia. Tuhan memberikan mereka kesehatan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Berikan mereka kepintaran, hikmat, akal budi di dalam memimpin rakyatnya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gubernur NTT dan Wakil Gubernur dan jajarannya. Tuhan berkati
dengan berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Kupang, kota kasih. Biarlah kasih Allah, kasih agape turun di atas semua rakyat yang ada di NTT ini, sehingga rakyat di NTT ini memiliki kasih satu sama yang lain. Tuhan memberkati seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang sekarang kenyataannya banyak yang masih hidup tapi hidup di dalam ketakutan. Kami percaya hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Yang sudah meninggal dunia itu berarti jadwal hidupnya sudah habis. Dan kami yang masih hidup itu pertanda jadwal hidup kami masih ada. Kami semua yang masih ada ini, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia. Tuhan pakai mereka supaya semua berdoa dan berpuasa untuk minta kuasa Tuhan, sehingga penyakit-penyakit virus yang melanda seluruh dunia Tuhan hentikan. Karena hanya dengan kuasa Tuhan semua itu bisa hilang. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua, janda-janda di seluruh dunia, duda-duda di seluruh dunia, anak yatim piatu di seluruh dunia, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, orang-orang yang lumpuh, mana-mana Tuhan mengasihi mereka, Tuhan berkati mereka. Haleluya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam tangan Tuhan Yesus kami senang, kami berbahagia, kami dapat hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita pulang ke rumah tangga kita sekarang dengan membawa berkat. Terimalah berkat, berkat kasih dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Allah Putra, berkat damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Kiranya tinggal tetap menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aman, aman. Haleluya.